Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan orasi ilmiah yang saya beri judul Transformasi Pendidikan dalam Era Kecerdasan Buatan, Tantangan dan Peluang. Pendidikan telah mengalami transformasi yang berkelanjutan sepanjang sejarah. Pada zaman kuno sekitar 3000 tahun yang lalu sampai abad ke-5 Masehi, pendidikan masih bersifat elitis dan fokus pada bidang ilmu filsafat. Evolusi ini terus berlanjut hingga abad ke-21 dan dewasa ini kita menyaksikan kehadiran kecerdasan buatan yang telah mengejutkan dunia pendidikan. Kemampuan instrumen digital ini memang begitu dahsyat. Saat diuji kecerdasannya, ChatGPT 3 misalnya memiliki IQ sebesar 150 dan IQ verbal linguistiknya sebesar 147. Manusia normal pada umumnya memiliki skor IQ rata-rata sebesar 100. Skor di atas 130 dianggap sebagai kecerdasan yang sangat tinggi. ChatGPT bahkan unggul dibandingkan alat-alat serupa seperti Bing Chat, DaVinci, dan seterusnya, dan bahkan menunjukkan performa yang excellent di berbagai bidang, mulai dari ujian medis, kecerdasan buatan, sains, dan pengetahuan yang umum. Kecerdasan buatan menurut definisi UNESCO adalah systems which have the capacity to process data and information in a way that resembles intelligent behavior and typically includes aspects of reasoning, learning, perception, prediction, planning, or control. Dan bukankah kemampuan-kemampuan seperti ini adalah kompetensi-kompetensi penting yang diajarkan di perguruan tinggi dan di sekolah? Kenyataannya, luaran-luaran dari kemampuan tersebut, seperti membuat artikel ilmiah, tesis, disertasi, menjadi instrumen evaluasi yang hasilnya menentukan masa depan peserta didik maupun pendidik dalam penentuan kelulusan atau kenaikan pangkat. Karena itulah maka tidak mengherankan bila model AI begitu melejit di kalangan masyarakat sekolah atau kampus. Terdapat sekitar 13 juta orang seharinya menggunakan kecerdasan buatan ini pada bulan Januari 2023. Seorang peneliti bernama Ward merilis hasil surveinya pada bulan Januari. Sekitar 90% mahasiswa perguruan tinggi di Amerika menggunakan ChatGPT untuk pekerjaan rumah dan lebih dari 50% yang menggunakan untuk menulis esai. Polarisasi pandangan terhadap teknologi yang baru bukanlah hal yang baru pula, termasuk saat kecerdasan buatan ini hadir di tengah masyarakat. Sebut saja dua kelompok, yaitu reformis utopis dan sinik dystopian. Menurut reformis utopis, teknologi baru adalah alat untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Teknologi baru seperti AI dianggap sebagai alat memberikan perubahan positif, termasuk pendidikan, dalam hal memberdayakan peserta didik, mereformasi cara berpikir, konsep akan dunia, meresapi kekuatan kreatif dan transformasional. Ada seorang peneliti mengatakan bahwa penggunaan AI ini mendorong terjadinya learning through experimentation and experience. Di sisi lain, kelompok cynics dystopian memiliki pandangan skeptis dan pesimis terhadap dampak teknologi baru. Dystopian cynics cenderung melihat risiko dan ancaman lebih besar daripada potensi positifnya. Mereka khawatir bahwa peserta didik akan dikuasai, dimanipulasi oleh kekuatan teknokrat yang dingin dan tidak berperasaan. Salah satu contoh yang aktual adalah ketika kehadiran model bahasa berbasis AI ini justru menguji integritas akademik, di mana siswa tidak lagi mengerjakan tugas dengan kemampuannya sendiri, tetapi teknologilah yang mengerjakan buat mereka. Noam Chomsky menyebut ChatGPT sebagai high-tech plagiarism. Wiseman mengatakan pembiaran kecurangan ini sebagai the end of teaching profession. Beberapa peneliti menemukan penyebab mengapa siswa melakukan kecurangan dengan AI. Yang pertama, status dari ujian atau tes yang diberikan oleh dosen sangat menentukan kelulusan atau untuk mendapatkan hadiah atau disebut high stake. Kecerobohan pengaturan tempat duduk saat ujian, penyepelean pembimbingan tugas dari guru dan dosen, pengalaman kegagalan yang menyakitkan sebelumnya, pernah melakukan kecurangan sebelumnya, memandang rendah usaha untuk mengukur prestasi akademik secara jujur, memiliki orientasi pada perolehan nilai bukan kualitas pekerjaan atas usaha sendiri. Beasley kemudian menanyakan pada mahasiswa kira-kira apa yang bisa menghentikan mereka berbuat curang. Mereka mengatakan, we need more time, more resources, more skills to achieve the desired results, better time management, and less impacts of mistakes on grade. Perbedaan antara reformis utopis dan sinik dystopian ini bukanlah fenomena yang baru. Sejarah menunjukkan bahwa terlepas dari dukungan atau penolakan terhadap teknologi, banyak sepakat bahwa cepat atau lambat, perubahan akan tetap terjadi. Dengan demikian, disrupsi dan transformasi menjadi tak terhindarkan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengcounter kecurangan akademik ini, seperti pengembangan detektor AI yang ditanamkan pada aplikasi Turnitin. Seorang profesor pada awal tahun lalu telah menggagalkan seluruh kelasnya dengan tuduhan bahwa pekerjaan mahasiswanya telah dihasilkan oleh AI berdasarkan informasi Turnitin. Cukup mengejutkan bahwa beberapa bulan kemudian, sekitar bulan Juni, Turnitin mengatakan bahwa detektor AI-nya tidak dapat diandalkan, alias informasinya kurang akurat. Seiring dengan kesibukan mencari cara membuat teknologi anti-cheating,
Beberapa developer lainnya justru mengembangkan model tandingan anti deteksi. Bahkan para mahasiswa saling berbagi taktik menghindari detektor AI ini melalui platform media sosial seperti TikTok. Beberapa peneliti mengusulkan beberapa cara untuk mengantisipasi kecurangan, seperti pemberian watermark pada materi yang dihasilkan oleh ChatGPT, menggunakan ChatGPT untuk mengidentifikasi materi ChatGPT, mengukur perplexity dan burstiness. Jadi semakin tinggi perplexity, semakin besar kemungkinan ditulis oleh manusia. Semakin juga tinggi burstiness-nya, maka semakin mirip manusia membuatnya. Apakah AI sudah begitu mengancam integritas akademik? Sudahkah AI menjadi instrumen yang mendegenerasi kadar intelektual mereka? Atau sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mendorong saya melakukan penelitian. Bapak Ibu, saya melakukan survei terhadap 464 mahasiswa yang tersebar di 9 universitas, di mana 7 diantaranya berasal dari kampus negeri dan swasta di Indonesia. 2 lainnya berasal dari negeri dan swasta di Malaysia. Tentu ada beberapa keterbatasan penelitian ini, baik dari sisi jumlah sampel, sifat pengumpulan data, dan seterusnya. Namun demikian, kita harapkan ini memberikan sebuah gambaran yang jelas bagaimana AI berpengaruh pada mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa mengaku bahwa mereka pernah menggunakan ChatGPT yang mayoritas sekitar 60% menggunakan alat ini dengan menggunakan laptop dan desktop. Dan saya menemukan yang pertama, mayoritas mahasiswa tergolong sebagai adaptif dan minoritas entusias dan skeptik. Namun kita bisa melihat bahwa mayoritas hati mereka memiliki pemikiran yang seimbang, berpikir kritis tanpa harus bergantung pada AI. Namun demikian mereka juga tidak memandang sebelah mata kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh AI. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian guru dan dosen tergantikan dengan AI? Dan menurut temuan saya, mayoritas mengatakan baik AI maupun tutor manusia memiliki keunggulan masing-masing. Memang benar AI memiliki keunggulan dalam skalabilitas, memfasilitasi penyediaan pembelajaran kepada banyak pengguna secara bersamaan, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensi individu, dan tersedia selama 24 jam dengan respon yang instan. Instruktur manusia juga memiliki kelebihan, yaitu mampu mengelola materi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, menyampaikan komunikasi dengan memperhatikan sinyal-sinyal sisi emosi manusia, dan bahkan memainkan peran penting sebagai role model etika. Kelebihan ini sulit ditiru oleh kecerdasan buatan. Bapak Ibu, terdapat peluang dan tantangan ketika kita mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam disiplin ilmu yang kita ajarkan, termasuk dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Kemunculan teknologi dan kecerdasan buatan dalam hal ini akan terus berjalan dan menjadi keniscayaan. Garcia Penalvo mengatakan bahwa menolak atau melarang kecerdasan AI tidak akan menghentikan efek tsunami yang sudah mulai. Oleh karena itu, hal yang diperlukan adalah kita harus membangun suatu komitmen yang kuat untuk terus mengeksplorasi sisi positif dari AI dan kemudian mencoba mengintegrasikannya dalam pendidikan dan mempersiapkan siswa kita di dalam menghadapi dunia kecerdasan buatan selanjutnya. Peran pendidik tentu tidak akan dihilangkan, namun berubah. Guru dan dosen harus mampu berinovasi, mengajar, menyiapkan siswa dalam perolehan pengetahuan keterampilan baru di abad ke-21. Siswa mesti dilatih bagaimana menggunakan AI dengan tepat. Daripada melarang AI dan memperlakukan peraturan yang ketat, bahwa penting bagi pendidikan untuk menyediakan panduan yang jelas bagi siswa, instruktur tentang bagaimana, kapan AI ini digunakan, kapan tidak. Panduan tersebut harus dirundingkan oleh semua pihak, siswa, guru, membuat kebijakan di sekolah, dan bukan dipaksakan. Siswa perlu didorong dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan agar mereka memiliki rasa agensi dalam pembelajaran mereka, dan cara ini berpotensi untuk mengurangi kecurangan. Menggunakan AI perlu dilakukan hati-hati sambil terus mempertimbangkan dan mengevaluasi risikonya. Dengan menempatkan AI sebagai alat digital tambahan, pendidikan dapat mengarahkan pada penguatan kapasitas siswa di dalam keterampilan berpikir kritis, kompetensi digital kritis, menyiapkan mereka di dalam era kecerdasan buatan.